Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Azana Mira dengan NIM H540124161. Jadi di video kali ini saya akan membuat tugas Ecomed yaitu dengan untuk menghitung representasi dari sebuah variabel X dan Y menggunakan aplikasi eViews. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat sebenarnya apa itu arti dari regresi. Jadi, regresi sendiri itu adalah metode statistik untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen atau terikat dengan satu atau dua atau lebih variabel independen atau bebas dengan sebuah tujuan untuk memahami seberapa besar pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependen. Nah, selain itu juga regresi bisa digunakan untuk membuat sebuah prediksi. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan melaksanakan menghitung regresi menggunakan aplikasi eViews. Pertama-tama, yang diperlukan itu adalah data. Di sini saya sudah menyiapkan data di Excel berupa demand sebagai variabel X dan harga atau ibu sebagai variabel Y. Nah, selain data yang saya punya, saya juga sudah menyiapkan aplikasi eViews itu sendiri. Ini sudah saya buka aplikasi eViews-nya. Kemudian saya akan buat create a new eViews work file. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian frekuensi, saya akan memilih weekly. Di sini ada banyak ya, teman-teman. Ada annual, semi-annual, dan lain sebagainya. Tapi saya memilih weekly. Kenapa saya memilih weekly? Karena di data yang saya miliki, itu adalah per minggu. Dari minggu 1 sampai ke minggu 30. Jadi saya di views-nya menggunakan frekuensi weekly. Untuk date-nya, saya pilih dari tahun 2024, week 1 sampai dengan 2024 week 30. Kemudian di sini work file names yaitu untuk memberikan nama terhadap file. Nah, di sini saya beri nama tugas Ecomed ya. Kemudian chat OK dan akan langsung keluar tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya adalah di sini saya akan yang perlu dilakukan adalah ke bagian atas ini quick dan pilih di bagian empty group edit series. Nah, akan keluar tampilan seperti ini, sudah ada date-nya dari minggu 1 sampai minggu 30. Nah, selanjutnya adalah yang saya lakukan yaitu mengcopy semua data yang saya miliki dari week 1 sampai ke week 30 untuk variabel X dan Y-nya. Ini saya copy, kemudian saya paste di sini. Setelah saya paste, saya akan mengubah ser 01 dan ser 02 ini menjadi variabel X dan ser 2 menjadi variabel Y. Nah, jika sudah seperti ini bisa langsung di-close saja karena sudah langsung tersimpan di sini. Nah, kemudian setelah itu saya blok kedua variabel X dan Y ini. Saya klik kanan dan ke bagian open, kemudian saya pilih as equation. Di sini terdapat XYC yang harus kita ubah menjadi YCX, mengikuti variabel regresi yang sedang kita lakukan. Selanjutnya pencet OK. Nah, akan keluar hasil seperti ini. Ini adalah hasil dari regresi. Kemudian untuk nilai representasinya seperti apa? Kalau mau lihat nilai representasinya, tinggal ke bagian view di pojok kiri sini, kemudian ke bagian representation, dan akan keluar nilai representasi seperti ini. Di sini ada nilai representasinya. Kemudian kalau mau balik lagi ke bagian yang tadi, tinggal ke bagian view, kemudian estimation output. Akan kembali. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang nilai representasi dari nilai yang sudah saya tunjukkan tadi. Untuk nilai representasinya sendiri, itu seperti ini.
Yaitu Y sama dengan 255,098499 sekian dikurang 0,099625 sekian dikali X, yang artinya nilai alfa sebesar 255,098 itu mengartikan bahwa rata-rata harga dolar Y ini adalah sebesar 255 ketika banyaknya demand ini adalah nol. Jadi, X ini kan adalah demand-nya, dan Y ini adalah harga. Ketika X-nya ini nol, maka nol dikali berapapun angkanya tetap akan nol. Jadi harganya itu tetap 255,099 dolar ketika X-nya ini nol. Ketika X-nya 1, maka tinggal dikalikan 1, kemudian harga ini dikurangi dengan 0,99 dikali 1. Seperti itu. Nah, untuk, bagian betanya itu adalah minus 0,0996 yang artinya jika rata-rata demand naik sebesar 1 unit, yang artinya jika X sama dengan 1 berarti harga Y yang kita punya akan berkurang sebesar 0,09962 sekian. Ketika X-nya sama dengan 2 berarti 2 dikali 0,996 sekian, yang artinya Y akan berkurang sebanyak 2 dikali 0,0999625 sekian, seperti itu. Selanjutnya, kita punya koefisien determinasi, yaitu di R squared sebesar 0,5316 yang saya bulatkan di sini menjadi 0,5317, yang artinya koefisien determinasi R kuadrat kita sebesar 53,17. Apa sih artinya? Ini mengartikan bahwa sebesar 53,17% keragaman harga, keragaman Y, itu dapat dijelaskan oleh keragaman demand X. Nah, sisanya 46,83% itu dijelaskan oleh faktor lain yang terdapat di luar model regresi itu sendiri. Kemudian saya beralih ke interpretasi untuk uji T dan uji F. Perlu diingat untuk regresi itu bahwa H0 mengartikan bahwa tidak berpengaruh. Berarti H0 itu selalu tidak berpengaruh, dan H1 itu pasti selalu berpengaruh. Nah, di sini uji T, nilai P itu lebih kecil dari 0,05, yang artinya maka H0 kita ditolak. Eee, di mana kita bisa tahu P-nya itu, kecil dari misalnya gini loh, kalau misalnya P-nya itu kecil dari 0,05 itu artinya H0 kita ditolak. Tapi kalau misalnya nilai P-nya itu lebih dari 0,05 maka H0 kita itu terima gitu. Nah, nilai probability, nilai P ini bisa kita lihat dari angka yang ada di sini, untuk T dan angka yang ada di sini untuk F. Jadi di sini kita punya nilai probability-nya 0,000 yang artinya P-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 yang kita miliki itu ditolak, di mana, berarti, permintaan atau demand itu berpengaruh signifikan terhadap harga. Kemudian untuk uji F juga sama seperti itu, nilai probability yang kita miliki itu kecil dari 0,05, maka H0 yang kita miliki itu ditolak, yang artinya permintaan jika ada 2 variabel, maka secara bersama-sama akan berpengaruh signifikan terhadap harga. Mungkin, sekian saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Maaf apabila banyak, kesalahan kata dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.